A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ayyuhal ba'azanallahu wa iyyakum. Melanjutkan ke materi berikutnya, ke materi faraid. Kita akan membahas tentang furudul muqaddarah fi kitabillahi ta'ala. Bagian pasti yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Adapun bagian pasti yang sudah ditentukan dalam Al-Quran ini itu ada 6. Yang pertama 1/2 ini dalam Quran surah An-Nisa, silakan antum baca walakum nisfun, di sini nisfun. Kemudian 1/4 ar-rubu' di sini dalam bahasa Arab ar-rubu'. Kemudian 1/8 as-sumun di dalam bahasa Arab. Kemudian 2/3 sulusani ini. Kemudian 1/3 as-sulus. Kemudian 1/6 as-sudus. Ini dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Antum silahkan kalian buka Al-Qurannya. Berikutnya kita memantapkan materi yang lalu tentang asnaful warasah. Jadi ahli waris, bagian-bagian ahli waris atau struktur ahli waris itu sendiri. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ahli waris dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Adapun dari pihak laki-laki di sini ada 15 orang ya. Kemudian secara ringkas ini ada 10. Kemudian dari pihak perempuan ya, ahli waris dari pihak perempuan itu ada 7 secara ringkas. Adapun secara luasnya ini ada 10. Ini. Nah, semua ahli waris dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan di sini ini dikelompokkan. Ada yang usul, ada yang furu, dan ada yang hawashi. Nah, kita akan mengetahui siapa saja dari usul, siapa saja yang dari furu, siapa saja yang dari hawashi. Selanjutnya kita masuk ke PowerPoint yang sudah saya buatkan di sini. Struktur ahli waris. Nah, dalam hal ini si mayit ini itu bisa suami atau bisa istri. Di sini zauj atau zaujah. Jadi si mayit ini bisa suami, bisa istri. Lalu kalau ada yang bertanya, Ustadz, suami dan istri bisa mendapatkan warisan atau tidak? Kedua-duanya tidak. Karena apa? Salah satu di antara keduanya harus ada yang meninggal dulu. Baik itu istri yang meninggal atau suami yang meninggal. Ini. Baru bisa dibagi warisannya. Lalu ahli waris dari pihak laki-laki ini kan sudah ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan ini kan tadi sudah dibagi antara atau sudah dikelompokkan antara usul, furu' dan hawashi. Adapun usul ini yang ke atas. Ya, yang ke atas, keturunan yang ke atas. Ini dari bapak, ibu, kakek, nenek dari ibu. Nah, ini namanya usul. Adapun furu' itu keturunan yang ada di bawahnya. Ya, keluarga yang ada di bawahnya itu keturunan. Di sini ada anak laki-laki, ada anak perempuan, kemudian cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian adapun hawashinya di sini ada ada akh syaqiq atau ukhtun syaqiqah. Kemudian anaknya ibnu akh syaqiq, anaknya saudara kandung. Kemudian berikutnya akhun li'ab, ukhtun li'ab, ibnu akh li'ab. Kemudian akhul li'um, ukhtun li'um. Ini hawashi. Kemudian am li'ab, am syaqiqah. Kemudian ibnu am syaqiqah, ibnu am li'ab. Ini semuanya adalah hawashi. Ini hawashi. Lalu
ahli waris dari pihak perempuan. Kalau ahli waris dari pihak perempuan ini ada ya yang sudah saya bold merah. Saya tebalkan dengan warna merah. Di sini adalah ahli waris yang dari pihak perempuan. Ada bintun, bintu ibn, ukhtun syaqiq, ukhtun li'ab, ukhtun li'um, mu'tiqah. Di sini mu'tiqah ini orang yang membebaskan si mayit atau majikannya dulu. Kalau si mayit itu dulunya seorang budak. Nah, kemudian ada kemudian jaddah nenek, ya, kemudian jaddah dari pihak ibu, nenek dari pihak ibu. Ini adalah ahli waris dari pihak perempuan. Adapun ahli waris dari pihak laki-laki, ini ada zauj, ya, si suami, ada anak laki-laki, cucunya anak laki-laki, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki ini. Kemudian akhun syaqiq, ibnu akhin syaqiq, akhun li'ab, ibnu akhin li'ab, kemudian amun syaqiq, ibnu am syaqiq, amun li'ab, ibnu am li'ab. Ini abun, jadun, akhun li'um, ya. Ini adalah ahli waris dari pihak laki-laki. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu siapa saja ini. Adapun yang dari, kita masuk ke usul dulu. Nah, adapun yang dari usul ini ada ab. Jadi bapaknya si mayit. Ya, bapaknya si mayit. Bisa diantara keduanya ini, zauj atau zaujah, suami atau istri. Bapaknya si mayit. Kemudian ibunya si mayit. Ini adalah usul. Kemudian jaddun, ya, kakek, ya, kakek dari bapak. Kemudian nenek dari bapak. Kemudian kalau dari keturunan ibu, ya, di sini adalah nenek saja, tidak ada kakek. Ya, yang ke atas di sini adalah nenek saja. Kemudian untuk hawashinya, ini adalah usul. Masuk ke keturunan, furu', ya, keturunan atau furu'. Di sini furu' ini ada ibn. Kalau tadi usul, kalau di sini ini adalah usul. Kemudian yang sekarang adalah furu', keturunan. Ini keturunan ke bawah. Ini ada anak dan ada cucu. Cucu itu hanya bisa berasal dari anak laki-laki. Jadi cucu dari anak laki si mayit. Kalau dari cucu dari anak perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Ya. Jadi anak laki-laki, anak perempuan, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapatkan warisan. Terus ini berikutnya sama seperti ini. Kedua, ini juga dua seperti ini, sama. Ini cicitnya terus ke bawah. Nah, ini cicit ke bawah. Tapi tidak saya tuliskan di sini ke bawah karena mungkin terlalu panjang kalau saya tuliskan ke bawah. Insyaallah mafhum dengan skema yang di atasnya ini. Berikutnya hasyiyah atau hawashinya. Hawashinya yang di luar furu' dan usul. Adapun hawashinya yang dekat dengan si mayit ini adalah saudara kandung si mayit itu sendiri. Ini saudara kandung. Akhun syaqiq. Kemudian ukhtun syaqiqah, saudari kandung. Ukhtun syaqiqah. Ini shin, saya tuliskan shin sebagai tanda ini adalah saudara dan saudari kandung. Kemudian yang di bawahnya saudara dan saudari kandung ini ada ibnu akhin syaqiq. Di sini hanya anaknya akhun syaqiq.
saudara kandung, ya, yang bisa mendapatkan warisan. Ya, yang bisa mendapatkan warisan. Anaknya saudara kandung. Kalau anaknya saudari kandung tidak bisa mendapatkan. Ya. Berikutnya adalah saudara sebapak dan saudari sebapak. Maksudnya di sini adalah bapaknya menikah dengan perempuan lain, dari hasil pernikahan dengan perempuan lain si bapak ini memiliki anak. Nah, anaknya ini adalah saudaranya si mayit kalau itu laki-laki. Kalau si perempuan, anaknya si bapak ini, maka ini ukhtul li'ab, saudari sebapak. Saudara sebapak atau saudari sebapak. Lalu yang mendapatkan di bawahnya ini saudara sebapak atau saudari sebapak itu hanya anaknya saudara sebapak saja. Kalau ukhtul li'ab, anaknya ukhtul li'ab, saudari sebapak itu tidak mendapatkan. Hanya yang mendapatkan adalah anak dari saudara sebapak di bawahnya, anaknya saudara sebapak. Kemudian berikutnya adalah akhul li'um, ukhtul li'um, saudara seibu. Jadi ibunya ini menikah lagi, kemudian ibunya ini mendapatkan anak dari pernikahannya, ya, maka ia menjadi saudaranya si mayit kalau itu laki-laki, tapi seibu ini, atau saudari, atau kalau perempuan anaknya maka ini namanya saudari seibu, lain bapak, ya, lain bapak, karena si ibu ini menikah lagi misalnya, ya, ibunya itu menikah lagi dengan orang lain misalnya. Ini. Kemudian berikutnya di atasnya. Jadi ini yang lebih jauh lahnya lagi. Ini tadi yang terdekat. Yang lebih jauhnya lagi adalah amun syakik. Amun syakik adalah paman. Ini kalau dalam bahasa Indonesia atau di Indonesia, ini amun syakik itu adalah bisa Pak D atau bisa Pak Le. Ya, saudaranya bapak. Saudaranya bapak. Kalau saudaranya ibu itu namanya khol. Kholah atau kholun. Paman atau Pak D tapi dari pihak ibu. Kalau paman atau Pak D dari pihak bapak, ini namanya am. Kalau amun syakik, di sini ada amun syakik, ada amun li'ab. Bedanya apa? Kalau amun syakik itu satu kakek, satu nenek, ya. Jadi bapaknya ini saudara dengan apa? Paman ini atau Pak D ini satu kakek, satu nenek. Ini amun syakik. Ya, sekandung, saudara sekandung dengan bapak. Saudara sekandung dengan bapak. Tetapi kalau beda ibu, ya, si bapak ini beda ibu, maka namanya amun li'ab. Ya, amun li'ab. Anak dari amun syakik, paman atau Pak D, ya, anak dari paman atau Pak D kandung dari bapak itu bisa mendapatkan warisan. Begitu juga paman sekakek, kalau kita bisa sebutkan, paman dari paman sekakek itu anaknya bisa mendapat bagian, bisa mendapatkan bagian, anaknya ibnu amli li'ab. Ini namanya hasyiyah. Kemudian mu'tiqah. Mu'tiqah ini juga bisa mendapatkan bagian. Mu'tiq atau mu'tiqah artinya orang yang membebaskan si mayit tersebut. Kalau sekiranya si mayit itu dulunya budak, kemudian dibebaskan oleh majikannya, maka majikannya itu
baik itu laki-laki maupun perempuan, maka dia berhak untuk bisa mendapatkan bagian waris. Ini struktur ahli waris atau asnaful warasah. Jadi asnaful warasah ada dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Adapun dari pihak perempuan ini yang sudah saya beri tanda merah ya. Ini yang sudah saya beri tanda merah. Adapun pihak laki-laki ini yang berwarna hitam. Ini yang mendapatkan waris. Kemudian bagiannya masing-masing. Untuk bagiannya masing-masing, tadi kita sudah mengetahui ada 1/2, ada 1/3, 1/4, jadi setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 2/3, 1/8. Nah, adapun zauj, kita masuk ke zauj dulu. Ya. Adapun zauj, kalau sekiranya si mayit ini adalah istri, si zauj adalah suami ini bisa mendapatkan 1/2 atau 1/4. Ini salah satu. Jadi tidak bisa dua-duanya, ini salah satu. Kemudian berikutnya istri. Kalau si suami yang meninggal, istri mendapatkan bisa 1/4 atau bisa 1/8. Kemudian bawahnya itu juga bisa mendapatkan bagian. Bawahnya pasti mendapatkan bagian. Yang mendapatkan bagian di sini yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dari 6 ya furudul muqaddarah di sini hanya yang perempuan saja. Perhatikan. Ada bintun, bintu ibn, ukhtun syaqiq, ukhtun li'ab, kemudian kemudian jaddah, kemudian akhul li'um, ukhtun li'um, ini digabung. Jadi yang lebih banyak dari pihak perempuan. Ini dari pihak perempuan yang bisa mendapatkan hak muqaddarah, furudul muqaddarah, bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran ini. Nah, untuk yang perempuan, anak perempuan, ini bisa 2/3, bisa 1/2, bisa asobah bil ghair. Kemarin kita sudah menyinggung tentang bagian-bagian waris. Ada yang furud, disebabkan karena sudah mendapatkan jatah bagian sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Quran, itu namanya furud. Atau asobah bil ghair, atau asobah ma'al ghair, atau asobah di sini istilahnya asobah, bagian sisa. Jadi di sini asobah itu ada asobah bin nafs, ya, asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Kemudian ar-rahim, ya, dikarenakan kekerabatan. Di sini bisa ya, li'ab, syaqiq, khal, itu kekerabatan. Ini. Tetapi pembahasan dalam hal ini kita hanya yang sudah mendapatkan bagian yang tertera dalam Al-Quran, furudul muqaddarah saja, yang 6 ini. Di sini ada perempuan, anak perempuan, 2/3, 1/2 asobah bil ghair. Kemudian ini di copy pastekan saja, ya, 2/3, 1/2 asobah bil ghair. Maksudnya di sini 2/3, 1/2 asobah bil ghair, bisa 2/3, bisa 1/2 atau asobah bil ghair. Jadi salah satu. Jadi tidak bisa semuanya, biar ada salah satu. Kemudian berikutnya bintu ibn. Ini di copy pastekan di si bintu ibn sini. Bedanya hanya 1/6. Kemudian juga di copy pastekan di sini ukhtun syaqiq, ya, 2/3, 1/2 asobah bil ghair. Bedanya hanya di asobah ma'al ghair. Kemudian juga ukhtun li'ab. Ini di copy pastekan juga di sini.
2/3, 1/2, asobah bil ghair, kemudian asobah mal ghair, dan 1/6. Jadi ini copy pastekan dari bintun. Jadi yang sama di sini adalah yang sama dengan bintun, di sini ada bintun, bintun ibn, akhtun syaqid, ukhtun li ab. Kemudian yang bagian yang laki-laki ini dapatnya asobah atau sisanya, ya, sisanya. Bagian yang laki-laki adalah apa? Sisanya. Kemudian yang di atasnya atau yang usul ini ada ab, bagiannya bapak 1/6 atau 1/6 mabaki, ya, sisa dengan sisa atau asobah. Kemudian ibu 1/3 bisa dapat 1/3, bisa dapat 1/6. Kemudian nenek ini bisa mendapatkan 1/6. Kalau neneknya dua-duanya dari pihak ibu dan dari pihak bapak masih ada, maka 1/6-nya itu dibagi menjadi 2, ya. Dibagi menjadi dari pihak bapak dan dari pihak ibu dari nenek. Kemudian kakek dari pihak bapak mendapatkan 1/6, 1/6 dengan baki tersisa atau asobah, ya, atau asobah. Adapun ukhtun li dan ukhtun li akhun li akhun li atau dan ukhtun li ya, kalau ada akhun li atau ukhtun li ini hanya mendapatkan 1/3 atau 1/6, ya. Semuanya sama. Akhun li dan ukhtun li mendapatkan 1/3 atau 1/6. Ini yang dapat kami sampaikan, ya. Cukup sekian, mudah-mudahan antum bisa memahami bagian ahli waris ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu bagian ahli waris dari suami, ya. Ini gambaran saja bagian ahli waris dari suami. Kenapa bisa mendapatkan 1/2? Bagaimana bisa mendapatkan 1/4? Ya, nanti ada penjelasannya tersendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.